Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah inayah pertolongan Allah, alhamdulillah kita dapat hadir kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana baru pekan kemarin ya, seminggu yang lalu kita juga berkumpul di tempat ini guna untuk mewujudkan salah satu cita-cita kita untuk masyarakat muslim Pamuda Selatan, yakni pengadaan ambulans. Dan alhamdulillah bapak-bapak sekalian, seperti yang kita lihat di samping kanan kita, alhamdulillah ini salah satu bukti bahwa Allah meridhoi kegiatan kita ini, insyaallah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat ajaran dan sunnah-sunnahnya alhamdulillah sampai dengan detik ini kita dapat menikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Baik hadirin sekalian, sama-sama dirahmati Allah. Sambil menunggu kedatangan teman-teman kita mulai saja kegiatan ini, yang mana tadi kita sudah sama-sama buka kegiatan ini. Dan yang kedua ini adalah acara penyampaian profil tentang Biker Subuhan Pandajaya Poso atau BSPP. Perlu kami sampaikan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang hadir, bahwa memang benar program wakaf ambulans ini memang menjadi salah satu program dari BSPP Peduli. Namun pasti di antara kita banyak yang belum tahu atau belum mengenal apa sebenarnya BSPP, apa sebenarnya Biker Subuhan Pandajaya Poso, dan kenapa harus Biker Subuhan, bukan Biker Duhur atau Maghrib atau Isya. Kenapa harus subuh? Dan kenapa kita mengambil menjadi atau klub dalam hal ini motor ya? Nanti kita akan, mungkin Ustaz bisa dibuka slide-nya terkait BSPP. Ya, ini adalah profil Biker Subuhan. Ya, sebelum kita beranjak ke acara inti, yakni nanti evaluasi terkait program pengadaan wakaf ambulans, kita akan bahas nanti, kita akan diskusi langkah selanjutnya, dan kita akan mengevaluasi sejauh mana dana yang terkumpul, sejauh mana program kita berjalan. Kita akan bahas sebentar, tapi sambil menunggu teman-teman, kami perlu perkenalkan dulu apa itu Biker Subuhan. Ya, di sini Biker Subuhan adalah pengendara motor yang kebanyakan diidentikan dengan hal kegiatan negatif. Ya, kita ketahui sekarang bahwa jangankan di kota-kota sana, di daerah kita saja pasti ada klub-klub motor, dan itu identik dengan ugal-ugalan. Iya, inilah profil dari Biker Subuhan. Melalui klub-klub motor kita menggalang anak-anak muda kita untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik. Iya. Dan perlu kami sampaikan jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, bahwa perlu kami tegaskan bahwa Biker Subuhan ini berdiri sendiri dan tidak dinaungi oleh yayasan manapun, organisasi manapun, baik itu pemerintah maupun swasta. Ya, jadi Biker Subuhan ini berdiri sendiri, bukan milik sekelompok orang. Ya, bukan milik sekelompok orang. Nanti insya Allah akan disampaikan lebih jelas lagi oleh salah satu amir ataupun yang mencetus berdirinya Biker Subuhan Pandajaya Poso. Jadi bapak dan saudara-saudara sekalian, terlahir awal dari Biker Subuhan Indonesia itu pada tanggal 25 Februari 2017 silam.
Jadi Baker Subuhan itu bukan hanya ada di Pandajaya. Ya, kemarin juga kita berkoordinasi dengan teman-teman Baker Subuhan yang ada di Kabupaten Wajo. Baker Subuhan di Kota Palu juga ada, dan di seluruh Indonesia. Jadi Baker Subuhan Indonesia ini banyak, tinggal berbeda sesuai wilayahnya masing-masing. Ya. Ya, jadi di Baker Subuhan ini juga Bapak-bapak sekalian, kita tidak mengenal dari golongan mana, mazhab mana, ya, organisasi mana, semuanya kita rangkul, ya, dengan tujuan tentunya menjaga ukhuwah Islamiyah. Iya, lanjut Ustaz. Iya, Baker Subuhan memiliki visi dan misi antara lain yang pertama mengistiqomah misinya ya. Visinya dari masjid kita membangun peradaban. Nah, ini dia. Ini yang menjadi terutama visi dari Baker Subuhan itu. Kita ketahui bahwa keberhasilan atau kehebatan umat Islam itu apabila sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Nah, kita akan buktikan, yang mana alhamdulillah sampai dengan saat ini insya Allah subuh nanti BSPP yang ke-16, tagar 16, itu tandanya bahwa sudah 16 masjid dan musola di Pamunas Selatan yang sudah kita kunjungi. Ya, misi kita yakni mengistiqomahkan sholat subuh berjamaah. Nah, ini dia. Nah, kenapa jamaah sekalian kita mengambil sholat subuh? Karena insya Allah ketika sholat subuhnya sudah baik, insya Allah yang lain juga pasti akan ikut baik. Dan ini saya buktikan sendiri, dan saya termasuk salah satu yang sangat bersyukur dengan adanya Baker Subuhan. Karena kenapa? Ini menjadi motivasi minimal bagi saya pribadi. Dan tentu insya Allah untuk teman-teman sekalian juga. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid-masjid ya. Masjid-masjid kita di sini megah, besar, namun sayang jamaahnya ya kadang kita lihat masih kurang. Kemudian menambah dan berusaha mengamalkan ilmu dalam setiap kegiatan. Jadi alhamdulillah setiap kita Baker Subuhan di pada sholat subuh itu selalu ada kajian ataupun tausiah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada di Pamunas Selatan. Ya, bukan hanya ustadz yang ada di Baker Subuhan saja, tapi seperti kemarin ya, yang minggu ke-15 kemarin alhamdulillah yang mengisi tausiah Ketua MUI Kecamatan Pamunas Selatan. Dan insya Allah sebentar subuh yang isi tausiah itu kita undang dari Nahdlatul Watan, ya, dari pesantrennya Ustaz Dedi. Kemudian yang keempat, membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Nah, ini dia. Kemudian yang selanjutnya, mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam upaya kegiatan sosial. Nah, ini upaya kegiatan sosial, salah satunya pengadaan ambulans. Ini salah satu kegiatan sosial yang kita programkan, dan alhamdulillah ini adalah kegiatan sosial yang kedua, yang mana kegiatan sosial kita yang pertama di usianya yang baru 2-3 minggu, alhamdulillah kemarin kita penggalangan dana untuk korban kebakaran di Kampung Duri atau rumahnya Papa Adi. Ya, moto kita Born to Ride to Jannah. Nah, ini apa artinya ini? Lahir untuk mengendara menuju surga. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, kendaraan yang kita pakai di dunia untuk Baker Subuhan insya Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak. Iya, lanjut Ustaz. Ya, tujuan kita menunaikan kewajiban dakwah, kemudian belajar istiqomah. Nah, ini saya dia kena ini. Belajar istiqomah dalam iman dan amal soleh. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mempermantap iman kita,
melalui sholat subuh berjamaah dan kegiatan sosial lainnya. Mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang kami sampaikan di awal, bahwa Baker Subuhan ini tidak mengenal dari golongan mana, organisasi mana, mazhab mana, tapi selama dia masih dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita sama-sama bererat ukhuwah. Kemudian menambah saksi tempat dan syafaat pertemanan di akhirat. Nah, ini dia insyaallah. Ini nanti mungkin Ustadz lebih pas yang jelaskan nanti nih. Ya, menjadi saksi, ya, yang kita ketahui tempat kita mana berdiri, kita sholat, kita sujud, itu akan menjadi saksi. Jadi semakin banyak tempat kita melaksanakan sholat, insya Allah semakin banyak juga saksinya. Kemudian pertemanan di akhirat. Ya, jadi nanti mungkin di akhirat nanti, siapa tahu saya dengan nasib buruk masuk di neraka, mudah-mudahan salah satu ustadz yang ada di sini cari saya. Itu tujuan kita nanti di akhirat. Nanti bersaksi, ya Allah, ya Rabb, itu teman saya Baker Subuhan lalu. Jadi mudah-mudahan insya Allah menjadi syafaat di akhirat nanti. Kemudian meringankan hisab harta, kendaraan, dan materi dunia di hari kiamat. Ya, jadi apa yang kita pakai di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Terutama kendaraan dan motor yang kita pakai untuk Baker Subuhan. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian, sambil mengisi absen, kami mohon di absen itu tertera nomor WhatsApp. Jadi mohon diisi nomor WhatsApp-nya, karena insya Allah nanti itu akan menjadi media informasi kita terkait donatur-donatur terkait wakaf ambulans. Baik, strategi Baker Subuhan yang pertama melakukan pendekatan ke ulama-ulama dan tokoh masyarakat, baik melalui program sholat subuh berjamaah atau di luar itu. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi ke seluruh kelompok Islam, ormas, LSM, dan partai politik untuk sama-sama menjaga kondusivitas dan stabilitas negara. Nah, ini dia moto kita dari masjid, menjaga NKRI. Yang ketiga, menimba ilmu dari para ulama dengan tetap menghargai perbedaan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan sekarang ini, karena dengan perbedaan kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu kita memperbanyak ilmu untuk tetap menghargai perbedaan dan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, membantu aparat kepolisian dalam menangani kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Nah, ini dia. Dan alhamdulillah untuk malam ini sebenarnya Pak Kapolsek berkenan hadir, namun beliau masih berada di Poso, dan alhamdulillah beliau mensupport kegiatan kita, dan insya Allah kita sama-sama bekerja sama dengan kepolisian, minimal kita redam kenakalan-kenakalan remaja terkait geng-geng motor. Kemudian yang selanjutnya, mengadakan program sosial kemanusiaan di setiap program sholat subuh berjamaah atau di luar itu. Selanjutnya, membentuk kader yang berilmu dan beradab serta istiqomah dalam dakwah. Selanjutnya, membangun ekonomi mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Sebagai penutup, Baker Subuhan Pandajaya Poso adalah merupakan gerakan murni keagamaan dan sosial kemanusiaan. Tidak berafiliasi dengan parpol, ormas, dan lembaga apapun, baik negeri ataupun swasta. Semoga gerakan Baker Subuhan Pandajaya Poso membawa keberkahan yang menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu kebaikan dari langit dan bumi. Allahumma amin. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran apa sebenarnya Baker Subuhan, yang mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu pasti. Itulah sekelumit yang dapat kami sampaikan. Namun lebih jelasnya kami mohon kesediaan dan waktu kepada salah satu amir ataupun pencetus pendirinya Baker Subuhan Pandajaya Poso, yakni Ustadz Arifin Al-Kamari. Kepadanya kami silahkan.